FanEck yang mengajukan Solana ETF. Apa yang terjadi selanjutnya setelah dibikin goyang ini para retail di sini, dia terjadi penurunan, kemudian yang terjadi selanjutnya adalah BAM, dia terjadi kenaikan. Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita memang telah berada di masa yang membosankan di market kripto ini ketika kita melihat altcoin berjatuhan, kemudian harga Bitcoin itu seperti macet, stuck dia di angka 60.000, 61.000, bahkan ke 62.000, balik lagi seperti itu sahabat Black Cuan. Dan kali ini kita tidak hanya berbicara tentang alt season saja yang paling kita tunggu sahabat Black Cuan, sesuai dengan judul ini, kita ada yang namanya itu ETF season. Karena ini menarik. Selain dari Ethereum, altcoin lain-lainnya itu seperti sedang mengantri untuk mendapatkan ETF mereka di kemudian hari setelah si Ethereum-nya. Akan tetapi yang pertama ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai kenapa sih market ini sempat membosankan sahabat Black Cuan. Yang pertama di sini ada berita mengenai US government yang baru saja mentransfer sebesar 3.900-an Bitcoin ini ke Coinbase dengan total nilai sebesar kurang lebih di sini 241 juta dolar. Dan ini menambah ketakutan ketika harga Bitcoin itu sudah dia macet, dia stuck, dia mau turun enggak mau, naik juga enggan, seperti itu sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, Kyongju di sini yang sudah jengkel dengan berita-berita ini atau FUD yang disebabkan oleh pemerintah ini, dia katakan di sini, posting this because I am tired of the government selling FUDs, selling FUDs di sini sahabat Black Cuan. Karena nyatanya 4.000 Bitcoin yang dijual menurut dia di sini itu berdampak sedikit sekali kepada market di sini. Yang kita bisa perhatikan di sini sahabat Black Cuan, memang ada penurunan-penurunan, tapi menurut dia di sini dan menurut kita juga yang memantau harga Bitcoin ataupun kripto, ini memang tidak terlalu berdampak 4.000 ini. Kemudian sahabat Black Cuan, ada yang menarik dari Isanagas ini, ternyata menurut data dari Chain Expose di sini bahwa sejak Mei 2024 para whales ini sibuk jualan Bitcoin mereka. Dan menurut dia di sini masih belum ada gerakan akumulasi yang signifikan. Bahwa ada pembelian dari whales, oke, ada, tetapi yang besar-besaran itu belum kita lihat sampai sekarang ini. Dan itulah alasannya kenapa market ini terasa sangat membosankan. Karena Bitcoin-nya ini seperti nggak mau gerak-gerak, dia diam aja di area-area di situ. Orang-orang akhirnya banyak yang berspekulasi bahwa ini kayaknya bakalan turun terus ini. Dan orang-orang yang positif sekarang ini dianggap sedang menjual hopium. Akan tetapi ada juga di sini yang menarik bahwa di dalam komentar yang menarik ya di Xanagas tersebut, siapa bilang ada juga nih yang akumulasi. 5 orang whales yang jualan, ada 20 yang beli. Dan memang jumlahnya tidak signifikan seperti yang dikatakan oleh Isanagas di sini. Kemudian sahabat Black Cuan, untuk ETF di sini inflow dari spot Bitcoin ETF itu ternyata per tanggal 26 Juni itu juga masih besar, dia masuk di sini sebesar 350 Bitcoin atau totalnya itu 21 juta US dollar di sini, dan BlackRock ini masih nol net flows-nya. Kemudian ada Fidelity, GBTC, ARK, dan HODL yang masing-masing menambahkan Bitcoin dalam hal ini. Kemudian sahabat Black Cuan, yang menarik adalah bahwa memang membosankan seperti saya katakan tadi. Paling menarik berikutnya ini adalah mengenai Ethereum ETF yang akan ditradingkan next week. Kita belum tahu tanggal pastinya, tetapi menurut pengumuman dari SEC ataupun news yang beredar bahwa kisaran tanggal 2 Juli itu sudah akan dimulai untuk Ethereum ETF. Dan teman-teman mungkin perlu kita sedikit mengingatkan ya bahwa ketika spot Bitcoin ETF di-approve Januari dan mulai ditradingkan itu ada sekitar 1-2 minggu, ternyata harga Bitcoin-nya tidak naik, malah dia cenderung turun. Apakah
Hal demikian juga akan terjadi di Ethereum karena biasanya para pemain yang memanfaatkan short terms ya. Jadi dia beli dulu ini sebelum muncul Ethereum ETF-nya, kemudian dia jual ketika Ethereum ETF itu sudah mulai ditradingkan. Jadi dia short terms gains lah seperti itu. Dan bisa jadi hal seperti itu juga terjadi di Ethereum. Kita hanya bisa membaca kemungkinan-kemungkinannya dalam hal ini. Apakah dia akan berbeda si Ethereum-nya nanti? Kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah di sini ada FanEck yang mengajukan Solana ETF. Sebenarnya mengenai Solana ETF di sini sahabat Back Cuan itu sudah kita dengar ataupun kita baca itu beberapa waktu sebelumnya, berbulan-bulan bahkan di sini. Akan tetapi pada akhirnya pertanggal 27 Juni ini FanEck US ini akhirnya melakukan files for spot Solana ETF. Dan kita bisa langsung ke linknya di sini. Filing dates-nya itu di 27 Juni 2024 dan tampaknya masih mereka sendiri di sini, belum ada institusi-institusi lainnya yang ikut masuk, dan ini membuat harga si Solana ketika berita ini keluar sahabat Black Cuan itu berada sekarang langsung di 147 dolar yang padahal sebelumnya beberapa waktu yang lalu dia masih di 120-an dan itu langsung terjadi kencang. Ini 8% terjadi kenaikan dalam 24 jam terakhir. Dan kalau kalian lihat ini candlenya langsung bikin spike tinggi di sini. Dan itu juga membawa harga Bitcoin sempat berada di 62.000 dan sekarang ini masih turun sedikit ya dari harga tadi di 61.600-an dolar ketika saya merecord video kali ini. Sahabat Back Cuan, yang menarik dari ETF-nya si Solana ini adalah ini saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh si Matthew Siegel, Head of Digital Asset Research dari FanEck US, sahabat Back Cuan. Kenapa kita file for it? Wah, nyampur ya. Why did we file for it? Kenapa dia mengajukan untuk Solana ETF? Menurut mereka di sini adalah karena selain Ethereum ataupun altcoins lainnya, transaksi yang bisa dibereskan oleh Solana ini itu bisa ribuan transaksi per detik dengan fee yang minimal. Oleh karena itu, dia merasa bahwa Solana ini punya kemampuan untuk mengatasi banyak transaksi dan merupakan masa depan daripada platform blockchain yang akan inovatif dan open source ekosistem sahabat Black Cuan. Dan alasan kuatnya di sini menurut saya adalah selain bahwa Ethereum itu sudah dianggap sebagai komoditi, mereka juga percaya bahwa Solana ini juga merupakan komoditi mirip seperti Bitcoin ataupun Ethereum dan koin-koin lainnya di sini sahabat Back Cuan. Oleh karena itu, dia menganggap bahwa Solana ini merupakan pilihan terbaik untuk diajukan sebagai spot Solana ETF sahabat Back Cuan. Jadi dengan munculnya berbagai macam altcoins yang dispekulasikan atau diberitakan akan muncul ETF-nya, itulah saya katakan bahwa di bull run kali ini kita mendapatkan satu narasi baru lagi di sini, yakni ETF untuk altcoins yang saya ringkas saja saya katakan sebagai ETF season. Jadi sambil kita menunggu altcoin season, ada bumbu ETF season yang akan menjadi semacam penggerak juga untuk pergerakan harga Bitcoin ataupun kripto ke depan ini sahabat Black Cuan. Dan sementara kita telah dibikin bosan, dibikin takut, dibikin nggak berani lihat pasar sahabat Black Cuan. Kalau kita mau sedikit memperhatikan dengan sedikit teliti di sini sahabat Black Cuan, apa yang pernah terjadi sebelumnya mengenai alt season yang kita bicarakan tersebut, yang sekarang ini ada bumbu ETF-nya, kalau kita perhatikan yang sejak 2016 saja deh, pergerakan altcoins itu benar-benar dibikin kayak mau mati, padahal momennya sudah bull run. Kita lihat 2016-2017. Pada saat itu sahabat Back Cuan, terjadi sedikit koreksi dan terjadi penurunan seperti ini di altcoins untuk total market cap yang mengecualikan 10 besar di sini. Kita keluarkan Bitcoin, Solana, Ethereum, segala macam di situ. Apa yang terjadi selanjutnya setelah dibikin goyang ini para retail di sini, dia terjadi penurunan. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah BAM, dia terjadi kenaikan. Jadi momen-momen seperti ini yang ditakutkan oleh orang sebentar-sebentar ini
berbuah manis sekali. Kemudian di tahun 2020, kita memang ada COVID pada saat itu, maka muncul candle panjang seperti ini. Dan ini terjadi penurunan juga untuk candle yang 8 minggu di sini sahabat baik cuan. Terjadi penurunan di sini dan orang-orang di sini sudah pada ketakutan nih. Takut semua orang di sini. Dan di sini orang-orang jualan nih yang ringan-ringan tangan, yang paper hand maksud saya di sini. Tetapi lihat rewards-nya setelah itu adalah terjadi kenaikan sampai 2021 bahkan November pada saat itu altcoin season berjalan dengan besar sekali, masif sekali. Kita lihat aksi Infinity kenaikannya tinggi sekali, Sandbox naik tinggi sekali. Solana bahkan Luna yang akhirnya crash juga pada tahun itu sahabat baik cuan. Dan sekarang ini datang lagi pola yang sama, orang-orang dibikin ketakutan di sini. Asli kayak rasanya bosan sekali di sini, padahal yang kita tunggu selanjutnya adalah kalau kita mau bersabar dalam beberapa waktu ke depan ini, kita mungkin akan ada semacam rata-rata di sini, datar-datar di sini. Yang selanjutnya akan datang kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi di 2 siklus sebelumnya, sahabat Black Cuan, yaitu kenaikan pada crypto total market cap yang mengecualikan 10 besar, sahabat Black Cuan. Jadi kita sabar aja dulu di sini. Dan apabila kita melihat ke dominance-nya di sini untuk total market cap yang mengecuali 10 besar itu, dominasinya teman-teman, untuk altcoins dominan di sini sahabat Black Cuan, kita punya kemiripan juga seperti yang pernah terjadi di tahun 2021, di mana dominasi ini turun, kemudian di RSI juga sudah bottom, oversold di sini. Dan lagi-lagi sekarang ini dominasi dari altcoins ini turun atau alt dominance turun di sini, dan ini kita berada di RSI yang bottom juga di sini. Masa sih dia akan turun lagi sampai begini gitu kan? Menurut kalian gimana nih? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Saya pikir ya, setelah ini dia akan mulai terjadi pembalikan seperti ini. Ya mungkin tidak mirip dengan yang ini gambarnya, tetapi menurut saya dia akan naik seperti inilah untuk si alt dominance ini sahabat Black Cuan. Dan terakhir di sini saya ingin sampaikan mengenai halving progress yang 4% ya. Mengenai perbedaan harga halving, setiap terjadi halving, kita sedang menunggu untuk terjadi kenaikan harga di Bitcoin ini menembus ATH yang sebelumnya. Akan tetapi, kita memang akan tetap selalu dihadapkan dengan yang namanya skeptisisme atau orang-orang yang menganggap bahwa wah ini kan kalian kasih grafik-grafik seperti ini itu cuman hopium saja. Ini nggak akan terjadi. Cycle ini sudah selesai dan semua model kalian itu udah rusak, destroyed katanya dia. Dan kalau kita perhatikan di sini dengan kacamata optimisme sahabat Black Cuan, apa yang terjadi pasca halving itu adalah garis hitam ini ketika Bitcoin membentuk ATH baru, dan di 2016 juga ATH baru di sini sampai 2017. Kemudian garis hitam di sini juga ATH baru di 2020-2021, dan kita di sini pasca halving itu sudah membentuk setitik kecil di sini untuk ATH baru. Dan masa sih tidak ada ATH dengan titik-titik hitam yang pernah terjadi di 2021 dan kita selesai di sini? I don't think so guys. Kecil sekali di sini persentasenya untuk mencapai ke 100.000 ya sahabat Black Cuan di sini. Ini 100.000, harga Bitcoin berada di atas 100.000 sahabat Black Cuan. Ini cuma segini kurang lebihnya untuk mencapai 100.000 tersebut, dan masih juga banyak orang yang menganggap ini hopium. Akan tetapi balik lagi itu hak setiap orang untuk berpendapat karena memang tidak ada yang pasti di pasar ini. Saya pun meskipun dengan keyakinan saya bahwa ini akan menembus 100k di tahun ini ataupun di akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun depan, karena beberapa waktu yang lalu saya menyatakan bahwa di tahun 2024 ini ekspektasi saya tuh di 80-an ribu gitu kan untuk si Bitcoin ini sahabat Black Cuan. Namun yang saya pegang di sini adalah saya punya conviction bahwa siklus kali ini itu akan terjadi kurang lebih sama dengan 3 siklus yang pernah terjadi sebelumnya, dan alt season itu akan datang sahabat Black Cuan. Oleh karena itu tetap kita di sini stay strong dengan long term vision kita. Untuk sisanya kita let's enjoy the ride guys.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.